Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan guru kami Imam Syekh Masjid Jami' Baitus Salihin, yang kami muliakan gure-gure kamu, urang-urang tuha, tengku-tengku, para imam Masjid Baitus Salihin, dan yang kami muliakan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berhadir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam melaksanakan salat berjamaah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di subuh yang diberkahi ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memanjangkan umur kita, Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidayah. Yang nikmat hidayah ini merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan seorang hamba, sehingga paling kurang sehari semalam setiap kita melaksanakan salat berjamaah atau salat sunnah dalam surah Al-Fatihah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Itu menunjukkan, kata para ulama dalam tafsir mereka, bahwa hidayah merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan seorang hamba, sehingga kita tanpa nikmat hidayah mungkin kita bukanlah seorang muslim, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk diberikan hidayah dan dibimbing kepada jalannya yang lurus. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terus dijaga oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah hingga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sanjung sajikan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memotivasi kita untuk menjadi orang-orang terbaik, orang-orang yang disabdakan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita menjadi orang-orang yang terbaik yang disabdakan oleh Nabi. Oleh karenanya kita tidak perlu malu untuk belajar. Oleh karenanya kita tidak perlu malu untuk duduk di majelis ilmu belajar Al-Quran. Karena itulah sertifikasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Betapa kita bangga ketika ada sertifikasi dari wali kota, dari pejabat tinggi, dari gubernur dan lain sebagainya. Sehari ini, pada pagi ini, kita disertifikasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita semangat belajar. Mari sama-sama kita duduk di majelis yang dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala,
mempelajari bagaimana membaca ayat-ayat Allah sehingga kita termasuk dari orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Mari kita buka surah Yasin. Kemarin kita sudah bahas beberapa ayat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Surah Yasin adalah surat yang sering kita baca, yang sering sekali dibacakan oleh kaum muslimin ya, oleh para jamaah. Maka kita ambil kesempatan yang singkat ini untuk sama-sama memperbaiki bacaan kita sehingga ketika kita membaca surah Yasin ini tidak terjadi lagi kesalahan, tidak terjadi lagi kekeliruan dalam membaca surah ini. Baik, saya membaca terlebih dahulu, kemudian kita ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udzu hamzah, kemudian ain, kemudian waw sukun, kemudian dzal ya. A'udzu ya. A'udzu. Jadi tidak a'udzu atau a'udzu ya. Saya ulangi, hamzah yaitu keluar daripada haqsal halqi ya, dari tenggorokan bawah kita. Kemudian ain dari wastul halqi, dari tengah tenggorokan kita. A'u ya. Kemudian huruf waw sukun, kemudian zal ya. A'udzu, zu ya, tidak boleh zu ya. Jadi kita rasakan ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri atas, tarful lisan ma'a tarfi ats-tsanaya al-ulya ya. Kita rasakan a'udzu, zu ya, tidak keluar angin ya, tidak pula berdesis ya. Kemudian minasyaiton ya, minasyaiton ya. Jadi huruf mim yang berharokat kasrah, kemudian huruf nun, kemudian shin, minasyaiton ya. Kemudian huruf ta ya, ini sudah kita jelaskan ya, bagaimana sifatnya, bagaimana cara mengeluarkannya. Kita hanya mengulang saja sedikit. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ada huruf ba, kemudian sin yang sukun, bis ya, bis ya. Bis huruf ba ada di asy-syafatain ya, dengan intibaq asy-syafatain, bertemunya dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Ba tidak memiliki sifat isti'la atau sifat ketebalan, jadi tidak perlu ditebalkan. Contoh seperti membaca ba dalam keadaan tebal, bi ya, bi, bis. Jadi diistifalkan, jadi dititipiskan ya. Dia istifal sifatnya, kemudian infitah, jadi tidak ada isti'la atau ketebalan
Contoh bismillah, tidak bis tapi bis. Bis, ba, bi, bu. Ya, seperti itu. Kemudian sin yang sukun, jelaskan sofirnya, ya, sifat desisnya. Kemudian hamsnya, bis tidak bis, ya. Kemudian bismillahi, ya, huruf mim. Kemudian lafzul jalalah, ya, ada tasydid dengan bacaan yang tipis tentunya di sini, tidak ditebalkan. Contohnya bismillah, tidak, tapi bismillah. Bismillah, ya, dengan tipis, ya, tidak ditebalkan, dan seterusnya, ya. Kemudian ha, kemudian ra, kemudian ha, dan seterusnya, ya. Sudah kita bahas. Kita lanjutkan. Yasin. Ya, di sini 2 harakat, kemudian sin mad lazim di sini 6 harakat. Ya, 6 harakat. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil A-nya di sini hamzah, ya, 2 harakat saja, mad asli, ya, mad asli 2 harakat. Kita lihat di sini ada huruf waw yang pertama, kemudian alif lam, kemudian qaf, kemudian ra yang sukun. Huruf waw di sini tipis, tidak dibaca tebal, wa, ya. Kemudian di depannya juga ada alif lam, tidak boleh dipantulkan, wal tidak boleh, tapi wal qur. Kemudian qaf, kemudian ra. Di sini ra-nya dibaca tebal, ya. Kemudian huruf hamzah, ya, ada mad asli 2 harakat, ya, wal qur'ani, ya, tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang. Wal Qur'anil Hakim. Jelaskan ha, ya, jelaskan huruf ha. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Baik, yang pertama hamzah berharokat kasrah i, ya, i, kemudian nun bertasydid gunnah, ya, gunnah ditahan 2 harokat dengan dengung di dalam khayshum, ya. Inna, kemudian kaf, kaf tidak ada huruf mad, maka tidak ada bacaan panjang, tidak dibaca innaka lami, nah, itu tidak boleh. Kemudian laminal mursa, jelaskan sin, ya, sofirnya. Kemudian, ya, perhatikan di sini mursali, ada mad arid lis sukun, ya, ada mad arid lis sukun, mursali. Perhatikan di situ, kalau kita baca 2 harakat dari awal, maka selanjutnya juga harus sama 2 harakat. Kalau kita baca 4 harakat, maka harus sama sampai akhirnya 4 harakat. Kalau kita baca 6 harakat, maka sampai akhirnya haruslah sama 6 harakat. Jadi harus sama, ya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, ya. Jadi kalau misalnya kita baca 2, ke depannya 2. Kalau kita baca 4, maka selanjutnya man arid lis sukun juga 4. Kalau kita baca 6, maka selanjutnya juga 6. Jadi harus seimbang. Ya, tidak bisa misalnya sekarang 2, kemudian nanti 4, kemudian nanti 2 lagi, dan seterusnya, ya.
على صراط مستقيم على صراط مستقيم. Ala di sini huruf ain, kemudian ada huruf lam. Ya, lamnya tipis, ainnya juga tipis. Tidak baca Allah, tapi ala, la. Ya, dua harakat. Tidak bisa lebih atau kurang daripada dua harakat. Kemudian huruf sin, ya, huruf sin keluar daripada ujung lidah kita bertemu dengan halaman gigi seri bawah kita. Ya, jelaskan sofirnya, hamsnya, kemudian isti'la'nya, kemudian itbaqnya. Jadi si, ya, si, ya. Jadi perhatikan sofirnya, hamsnya, kemudian isti'la'nya, kemudian itbaqnya. Jadi sifat-sifat itu semuanya kita gabungkan, baru kita mengetahui bagaimana cara mengucapkan huruf tersebut. Ya, si, ya. Kemudian huruf ra, ya, huruf ra berharokat fathah. Kemudian ta juga ujung lidah kita bertemu dengan halaman gigi seri atas, atau ujung lidah kita bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, ujung lidah ta, ya, bertemu dengan pangkal usuli ats-tsanayal ulia, pangkal gigi seri atas. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah, ya, tanwin bertemu dengan mim. Ya, maka gunnah dua harakat, ditahan dua harakat dengan gunnah di dalam khayshum. Siratim jadi tidak dibaca siratim mus, ya, tapi ditahan dulu dengan gunnah dua harakat di dalam khayshum. Kita lanjutkan. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Taib, perhatikan di sini ada hamzah, ya, pelajaran baru kita. Ada hamzah berharokat kasrah, i, ya, sama-sama i. Ya, mulut kita sedikit ditarik ke belakang atau disenyumkan, i. Ya, kemudian ada nun yang bertasydid, ya, syiddah, gunnah dua harokat dengan dengung di dalam khayshum, ya, dua harokat ditahan, inna.
Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Inna. Nah, kemudian setelah nun ada mad asli juga dua harokat. Setelahnya ada jim, ya, huruf jim. Jadi jim sering sekali dibaca dengan mengeluarkan angin. Jaja, idza ja. Ini tidak boleh, tapi harus jahar. Ya, harus jahar, ya. Sering sekali pembahasan atau ketika kita membaca jim, ya, mulut kita atau pertengahan lidah kita ini tidak naik ke langit-langit, ya, tidak merapat sehingga angin itu keluar. Ja, ya, idza ja, itu tidak tapi mulut kita, pertengahan daripada lidah kita naik ke langit-langit ma'al hanakil a'la, dengan langit-langit atas merapat. Idza ja, tidak ja, ya. Atau ketika dia qalqalah, ya, waj, ya, keluar anginnya jelas, ya, padahal pada hakikatnya huruf jim itu tidak mengeluarkan angin, ya. Ja, inna ja'al, ja, tidak ja, ya. Kemudian huruf ain, ja'a, jelaskan huruf ain di tengah tenggorokan kita di wastul halqi. Kemudian huruf lam sukun, ja'alna fi, ya, mad jaiz 4 atau 5 harokat. A'na, sedikit ditekan, ya, supaya jelas ke tenggorokan bawah, ya, supaya jelas ke tenggorokan kita di bagian tengah, ya, supaya jelas kita ucapkan a'na, ya. Kemudian aghlalan, ya, ada ikhfa di sini, ditahan 2 harakat dengan gunnah di dalam khayshum, ya. Aghlalan fa, tidak langsung dibaca lam fa, tidak, tapi dia ditahan dulu 2 harakat dengan gunnah di dalam khayshum kita, ya. Fahiya ilal adqani fahiya ilal adqan, ya, jelaskan nurkhawah daripada huruf dzal. Jadi huruf dzal ketika dia sukun, ya, mengalir saja. Adqa, tidak tertahan, tidak syiddah, tapi mengalir saja. Adqa, tapi mengalirnya, ya, suaranya mengalir itu tidak diqalqalahkan. Contoh adqa, tidak, tapi mengalir saja karena dia sifatnya dari sisi suaranya rokhawah. Fahiya ilal adqa, fahiya ilal adqani fahum muqamahun, ya. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan mim, idgham mimmi atau idgham mutamathilain atau idgham mithlain, sama, ya. Fahum dibaca dengan ditahan 2 harakat dengan gunnah di dalam khayshum. Jadi tidak langsung dibaca fahum muqmahun, ya, tidak langsung dibaca fahum muqmahun, tapi ditahan 2 harakat dengan gunnah di dalam khayshum. Sama-sama fahum muqamahun. Kita lanjutkan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Baik.
waja'alna tadi sudah kita bahas. Kita lanjutkan kepada hukum nun mati bertemu dengan ba iqlab, ya, mim baini, ya, ditahan dua harakat dengan gunnah di dalam khayshum. Tidak langsung dibaca mim baini, tapi mim baini. Kemudian aidihim, aidihim, di situ ada mad asli dua harakat, ya. Saddau, ya, ada tanwin berjumpa dengan waw, idgham bi gunnah, juga sama seperti tadi ditahan dua harakat dengan gunnah di dalam khayshum. Wa min khal, nah kemudian nun mati berjumpa dengan huruf kha idhar, ya, jadi tidak ditahan, ya, langsung saja wa min, ya, min khalfihim, tidak dibaca min kha, tidak, tapi langsung saja idhar. Kemudian huruf kha ada di tenggorokan atas, ya, adnal halqi, ya, tenggorokan atas kita, ya, dia punya sifat isti'la, sifatnya pangkal lidah kita naik ke langit-langit ketika kita baca. Jadi tidak ditipiskan tapi ditebalkan, ya, tidak dibaca kha tapi dibaca kha, tapi tebalnya tidak mencapai itbaq, tebal sekali khu tidak juga, ya, hanya pertengahan saja. Kha 1 2 3, kha khi khu, demikian. Kemudian wa min khalfihim saddan fa ikhfa lagi, ya, ditahan dua harakat dengan gunnah di dalam khayshum. Fa aghshayna, fa aghsha sha, ya, shin keluar dari tengah lidah kita, ya, tanpa memonyongkan bibir. Fa aghshayna dua harakat, ya, dua harakat. Fahum la yubasir. Nah, di sini ada mim mati berjumpa dengan fa, ya, mim mati berjumpa dengan fa idhar syafawi, dia tidak ditahan, atau fahum aghshaynahum fahum, tidak demikian, ya, tidak demikian, tapi langsung saja tidak ditahan. Fa'aghshaynahum fahum la, ya, tidak ditahan, fahum la, ya, seperti itu. Namun mim punya sifat bainiyah, ketika dia sukun sedikit mengalir suara kita, ya, fahum la, ya, sedikit mengalir suara kita. La yubasi. Nah, qalqalah di sini di huruf ba tidak membuat saktah atau kita berhenti, yubsi, ya, tapi pantulannya ringan saja, yubasiru, yubasiru, ya, pantungannya ringan saja, tidak membuat berhenti atau saktah, ya. Fahum la yubasirun. 1 2 3. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Wasawa, di sini ada hukum mad wajib, ya, 4 atau 5 harakat. Wasawaun alaihim, 1 2 3. Naam, jadi setelahnya ada dhammatain, dua dhammah berjumpa dengan ain, ya, idhar, tidak ditahan. Ain keluar daripada tengah tenggorokan kita, wasawaun, sedikit ditekan supaya sempurna keluarnya dari tenggorokan bawah. Kalau kita tidak menekannya, jadi dia nanti seperti hamzah, wasawaun alaihim,
Ya, jadinya seperti hamzah tapi sedikit ditekan supaya dia turun ke tenggorokan tengah sehingga keluar suara ainnya. Kemudian alaihim, huruf ha ya di adna di aqsal halqi, di tenggorokan bawah kita, alaihim ya, him a. Kemudian ada nun mati berjumpa dengan dzal, ikhfa juga seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, ditahan 2 harokat dengan gunnah ya di dalam khayshum. Kemudian ada huruf dzal ya, di sini ya huruf dza tipis, ra-nya ra sukun tebal, anzartu ya, ra-nya tebal, kemudian ta dan ha-nya tipis lagi ya. Lam ya, idhar syafawi tidak ditahan lam tidak ya, tapi langsung saja lam tunzir ya. Di sini ya ra-nya tipis ya, tunzirhum, 1 2 3, tunzirhum ya. Jadi ra-nya di sini tipis. Kalau sebelumnya ra-nya tebal, kalau di sini ra-nya tipis. La yu'minun ya, huruf hamzah yang berharokat sukun ya, ketika dia sukun dia tidak ada pantulan, la yu tidak ya, tapi langsung saja la yu'minun ya. Baik, kita lanjutkan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. فبشره بمغفرة وأجر كريم. طيب, yang pertama ada huruf hamzah berharokat kasrah, kemudian nun musyaddadah, nun bertasydid, ini sudah kita jelaskan tadi. Tunziru ya, ikhfa juga sudah kita jelaskan tadi. Manittaba'a dzikra ya, manittaba'a dzikra, mim tipis, nun tipis, kemudian ta, kemudian ba, kemudian huruf ain, kemudian dzikra ya, huruf kaf yang berharokat sukun. Jadi cara membacanya adalah dengan menahan suara kemudian keluar udara ya. Manittaba'a dzikra, 1 2 3. Taib ya, jadi ditahan suara kita baru keluar udaranya, dahulukan syiddah baru keluar hamznya. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Huruf kha tebal, kemudian shin tipis, ya masuk lagi ke ra, ra-nya tebal. Wa khasyiyar rahma, wa khasyiyar rahma ya, huruf ra-nya tebal, ha-nya tipis, mim-nya tipis, nun-nya tipis,
bil ghaib, ghaibnya baru tebal ya. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Taib. Ya, itu saja pembahasan kita hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya kepada kita keistiqomahan dalam belajar Al-Qur'an, ya dalam mempelajari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini ya memberikan ketenangan kepada kita, memberikan keamanan, memberikan ketentraman dalam jiwa kita, dalam jiwa keluarga kita, anak kita, istri kita. Ya, ketika kita terus mengistiqamahkan dalam satu hari ada bacaan Al-Quran dari keluarga kita, dari di rumah kita, sehingga rumah kita ya tidak seperti baitil kharib atau seperti kuburan. Kata Nabi SAW, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, maka rumah tersebut seperti kuburan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala mara bahaya, dan Allah istiqamahkan kita untuk terus mempelajari ayat-ayat Allah hingga akhir hayat kita. Inilah pengajian kita, pengajian tahsin kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.